Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat siang. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi yang berjudulkan sifat jujur dan sifat bersyukur. Materi berikutnya adalah hidup rukun. Di dalam agama Islam terdapat yang dinamakan rukun Islam dan rukun iman. Di kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan yang namanya hidup rukun. Di dalam sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak Febri Surya Siagian. Bisa dipanggil Bapak, bisa manggil Abang ya. Nah, karena tadi Bapak tidak mendengar nama-nama murid-murid semuanya, alangkah baiknya kita ulang kembali perkenalan kita kan. Tak kenal maka tak sayang. Ini siapa namanya hari ini? Nurul apa? Nurul apa? Berikutnya Adik yuk. Yuk. Bisa. Kata tadi? Mikail. Biasanya di sini siapa itu kelasnya? Yang sering makan kawannya si Mikail? Ya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi ya. Hidup rukun. Tentunya di dalam keluarga kita, apa aja anggota keluarga? Di dalam keluarga terdapat apa saja? Ayah, ibu, kakak, adik. Nah, hidup rukun. Arti hidup rukun itu ada yang tahu? Hidup rukun apa yang berarti hidup rukun? Nah, bisa saling menolong. Ada lagi? Gotong royong, termasuk juga. Ada yang lain? Saling membantu bisa juga. Nah, baiklah. Yang lebih jelasnya, hidup rukun itu adalah saling menghormati sesama umat manusia dan saling menyayangi sesama umat manusia. Di dalam keluarga kita, yang lebih tua siapa? Di anggota keluarga yang saya, ibu, kakak. Yang tiga ini ayah, ibu, abang. Setiap perkataan mereka, orang tua, ayah, ibu, abang, kita harus melaksanakannya, tidak boleh melawan. Yang harus kita sayangi siapa? ayah, Ibu. Nah, terutama itu yang kita sayangi adalah adik adalah yang di bawah kita usianya. Hidup rukun. Hidup rukun ini juga termasuk di dalam masyarakat. Gak usah jauh kita dulu dalam masyarakat. Hidup rukun di ruangan ini, di sekolah apa saja. Dan tadi artinya hidup rukun itu cara menghormati dan menghargai dan menyayangi sesama umat manusia. Nah, di dalam sekolah bagaimana contohnya? Perilaku hidup rukun. Nah, menghormati guru. Nah, bisa, bagus. Yang lain, ada yang lain? Coba. Jangan malu-malu. Kan sama-sama belajar kita kan? Di sekolah apa ya? Ini siapa namanya tadi? Rizky ini dari Batul. Bagaimana cara cara bertemannya Rizky dengan dari Batul? Dari Batul namanya? Asraf kita namanya Asraf ya. Asraf sama Rizky itu di sekolah bagaimana? Di sekolah ini. Di ruangan ini gimana?
Ini kan sekolah juga kan? Kan sini tempat belajar. Yang namanya tempat menuntut ilmu dan tempat belajar itu namanya sekolah. Nah, bagaimana hubungan Rizky dengan Ashraf? Nah, contoh hidup rukun di sekolah, baiklah apa aja yang mau menyerangkannya. Contoh hidup rukun di sekolah itu salah satunya saling menghargai, Sesama umat manusia. menghargai kawan, menghargai teman seruangan. Seruangan tahu? Satu sekolah atau satu lokal. Contoh lainnya tahu lagi tahu? Ada yang tahu? Contoh lainnya? Nah, menghormati guru. Dari spesifiknya, dari samanya menghormati guru, bapak maupun ibu. Yang lain? Ya, sama juga ini menghormati. Ada lagi yang lain? Ayo. Yang lagi? Contoh yang paling kita rasakan adalah ini kita belajar agama kan? Agama. Di dalam agama kita tidak boleh ada yang namanya pertengkaran sesama umat beragama kan? Nah, saling menghormati, sesama kepercayaan, sesama agama maupun kepercayaan. Agama, kepercayaan, seseorang ataupun antar umat beragama. Coba diulang dulu. Contoh hidup rukun di sekolah. Satu. Saling menghargai teman seulama, menghormati guru atau bapak atau ibu, saling menghormati sesama agama, kepercayaan seorang. Ada yang tahu lagi apa itu? Contoh hidup rukun yang lain ada lagi? Seseorang. Kurang jawabnya. Seseorang. Yang lain ada yang tahu lagi? Contohnya. Kalau di lingkungan masyarakat itu termasuk juga ya bisa juga itu tapi itu adalah bagian-bagian dari hidup rukun. Yang paling utamanya di sini pasti mempunyai tetangga masing-masing kan. Nah, bagaimana cara kita menghargai tetangga? Kalau nggak ada tangan bapak tunjuk saya doang. Bapak tunjuk orangnya. Hah? Jadi bagus ada semuanya kan. Apa yang kita tahu bilang aja. Nanti kita proses jawabannya kan. Namanya kita sini sama-sama belajar. Bapak belajar, abang belajar, kalian juga belajar kan. Sama juga dalam Islam ada yang namanya rukun Islam. Itu lah. Rukun Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Itu rukun yang dinamakan rukun itu adalah peraturan yang harus kita jalankan di dalam agama Islam. Yang kedua, mendirikan sholat. Itu pun salah satu hal yang harus kita lakukan dalam
Bib. dalam Sampai situ. agama Islam berpuasa, Awam zakat, Bib ya naik coba. haji, Kami. bagi orang yang mampu. Kena kami kan. Dalam Islam ada yang namakan rukun Islam. Dan ada juga yang namanya rukun iman. Rukun iman yaitu Iman kepada Allah, iman kepada iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Qadar dan Qadar. yang tadi kan suaranya serentak. Jadi Bapak nggak tahu siapa yang hafal gelar kepala yang tidak dihafal. Nah, isinya yang hafal gelar kepala. Rukun Islam, rukun iman. Ada. Coba kita. Maju aja. Gak apa-apa, ayo. Gak usah malu-malu. Nah, itu. Nah, ini dia. Silakan diri. Diri. Tahu rukun Islam, rukun iman kan? Nah, coba. Rukun yang dimaksud dengan rukun Islam. Apa bagi rukun Islam? Gak boleh ketawa, gak boleh. Rukun Islam. Ya, bagus. Rukun iman. Bagus. Tadi itu memang terbalik yang keempat dengan yang kelima. Tapi nggak apa-apa. Siapa namanya? Alif. Tepuk tangan untuk Alif dulu. Alif. Alif pandai. Alif berani. Yang lain ada yang berani lagi? Ya. Ada yang tahu? Nah, setelah selesai dengan rukun Islam, rukun iman, tadi Bapak sudah sampaikan apa itu pengertian dengan hidup rukun. Siapa yang maju? Diri, siapa yang diri berani diri ke depan? Apa yang masih dengan rukun tadi? Jangan lupa. Jangan lupa semuanya. Apa tadi? Jangan malu-malu. 12. Jangan malu-malu. Dari mana? Di mana? Daripada Bapak bikin soal atau tugas? Soal. Soal. Berapa soal? Lebih baik kita belajar, sama-sama belajar. Hidup rukun, yaitu sarana menghormati ataupun cara menghargai, menghormati dan menyayangi sesama umat manusia. Itu yang dikatakan dengan hidup rukun. Di dalam hidup rukun ada tiga bagian yang biasanya kita pelajari, yang dimana hidup rukun di dalam keluarga ada 3 bagian kan? 3 bagian. Yang pertama di keluarga. Yang kedua di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Di sekolah. Yang ketiga di lingkungan sekitar atau yang sering kita dengar di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Coba ulang lagi tadi. 3 ini. Hidup rukun ada 3 bagian. Hidup rukun ada 3 bagian. Yang Satu di keluarga.
apa saja yang kita lakukan untuk hidup rukun di keluarga? Menghormati ayah, ibu, abang kita, menyayangi adik kita. Di lingkungan sekolah, menyayangi teman kita dan tidak boleh berantem dengan sesama teman sekolah, teman seruangan, baik itu abang kelas, adik kelas, maupun perempuan sama yang laki. Nggak boleh berantem ya. Di lingkungan masyarakat apa tadi lagi? Apa hidup rukun di lingkungan masyarakat? Dia lupa. Masa baru bapak terapan lupa, abang terapan lupa? Hidup rukun di lingkungan masyarakat, saling menghargai tetangga, ikut membantu dalam kegiatan masyarakat, bergotong royong, ikut pengajian ke masjid, ikut sarana, apalagi kegiatan di masyarakat. Nah, Maulid Nabi bisa juga, ini kan nilai Maulid Nabi kan? Isra Mikraj bisa. Belasan juga kegiatan. Lalu di lingkungan masyarakat ini apa saja yang harus kita hormati? Menghormati yang lebih tua ketika kita bertemu di jalan ataupun berpapasan di jalan. Tahu nggak? Ketika siapa namanya tadi? Cindy bertemu dengan Najwa. Ketika Cindy pergi ke suatu tempat dari luar rumah, ketemu dengan dan siapa namanya tadi? Najwa juga bertemu dengan paman tetangga. Kita harus menyapa dari terlebih dahulu ataupun menghormatinya. Apa kabar? Ya. Mau kemana? Kita yang lebih muda ini harus jadi yang pertama menghormati yang lebih tua. Ketika agama di sekitar kita ada agama lain ataupun kepercayaan lain, contohnya di agama di Indonesia ini ada berapa agama kepercayaan? 6. Ya. 6. Apa aja? Coba. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, masuk juga. Konghucu masuk. Ada 6. Kristennya juga masuk, Katolik juga masuk ya. Pas 6. Ketika di sekitar rumah kita itu ada yang beragama Kristen, yang tidak beragama Islam, dan kita semuanya ini Islam kan? Islam. Kalau Islam, apa yang dikatakan dengan logat masalah? Apa itu kalimat syahadat? Ketika di sekitar rumah kita itu ada yang namanya tempat ibadah lain ataupun gereja. Tahu gereja? Gereja adalah lokasi ataupun tempat beribadahnya umat beragamanya Kristen. Nah, ketika mereka beribadah dan kita tidak boleh mengganggu. Nah, nggak boleh kita mengganggu ketika mereka beribadah. Itu juga termasuk dengan hidup rukunnya. Dan ketika mereka melaksanakan kegiatan keagamaan mereka dalam gereja, kita harus menghargai. Ayo, siapa namanya? Coba, apa tadi Bapak bilang? Apa? Ayo. Apa? Hah? Apa tadi yang Bapak bilang? Nah, itu adalah salah satu sifat yang tak boleh kita tiru pas saat dan pelajaran. Hidup rukun itu termasuk juga yaitu yang manfaat hidup rukun. Suasana pembelajaran lebih kondusif, lebih aktif, lebih cerdas, cermat, dan wawasan anak-anak semuanya lebih pintar. Karena hidup di sini kita suasana belajarnya itu nyaman ya, nyaman.
Yang Bapak ulang tadi itu apa tadi? Dulu bahkan di lingkungan kita kalau ada agama lain seperti agama Kristen dan kita Islam, ketika mereka beribadah kita semua hormati ya. Nah itu yang Bapak bilang tadi. Ada pertanyaan? Oh, coba tanya Bapak yang pertanyaan. Pertanyaan, ayo. Jangan malu-malu. Yang malu-malu Bapak tunjuk nanti ke depannya nih. Ayo. Tapi nyanyi agama. Aduh. Kalau masalah kita bahas di bagian online. Di luar sektor. Ya. Ada semuanya. Ada yang bertanya? Bertanya Bapak ya. Sudah belajar tentang apa kalian? Baiklah, Bapak sudah mengulang kembali materi kita hari ini mengenai rukun dan semuanya sudah paham rukun ini kan? Nah, mungkin jika ada waktu berikutnya kita akan membahas materi yang lain mengenai lingkungan sekolah apa saja tentang kata keagamaan dan mungkin pada waktu tidak akan dibahas. Pelajaran hari ini kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah.